Halo pemirsa, berbagai peristiwa dan dinamika terkini terjadi di tengah masyarakat. Namun, masih ada sisi lain yang layak digali. Sebagai cerminan sekaligus edukasi, bersama saya Bribka Devinovita, inilah Jogo Jember. Program news dokumenter yang akan mengulas lebih mendalam sebuah peristiwa, sehingga tidak sekedar berakhir menjadi cerita. Ini bangun Pak. Pada edisi kali ini, tim Jogo Jember akan merunut lebih rinci kasus tindak asusila yang melibatkan 7 pemuda terhadap seorang gadis di bawah umur. Para pelaku yang tinggal saling berdekatan tega meruda paksa korban yang tidak sadarkan diri usai dicekoki minuman keras. Lantas, apa sebenarnya yang membuat para pelaku nekat melampiaskan hasrat cabulnya? Dan bagaimana pula proses penangkapan, termasuk upaya persuasif polisi, sehingga sebagian pelaku mau menyerahkan diri? Pemirsa, inilah episode Ujung Pelarian Sang Predator. Ini bangun Pak. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Ahmad Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawah Polres Jember dan Katim Bagrabak Polsek Jenggawah. Awalnya kami menerima laporan dari seorang warga yang membawa anak gadisnya ke Polsek Jenggawah serta melaporkan bahwa telah terjadi diduga pencabulan dan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda terhadap anaknya tersebut. Kami langsung responsif atas laporan warga tersebut dan menerima serta langsung menerbitkan permintaan visum et repertum ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Kemudian kita mengantar anak tersebut atau korban tersebut beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan pemeriksaan medis. Setelah itu, tidak berselang lama, kami mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Dr. Subandi bahwa anak tersebut sudah dalam keadaan hamil kurang lebih 2 bulan. Segera kami langsung melakukan gelar perkara yang semulanya awalnya perkara ini masih tingkat penyelidikan, kita tingkatkan ke tingkat penyidikan. Dan diperoleh dari hasil gelar perkara tersebut 7 orang nama calon tersangka yang akan kita lakukan penangkapan. Kami mengumpulkan anggota dan memberikan APP kepada anggota untuk melakukan penangkapan. Jadi setelah APP selesai, tim kita bagi 2 karena disinyalir rumah tersangka ini berdekatan. Oke, cara bertindak kita, begitu mereka kita dapat, langsung pegang, langsung borgol, masukkan mobil. Siap. Semua perintah dari saya tanggung jawab. Siap. Ya. Sebelum melaksanakan tugas, berdoa, mulai. Kemudian tim yang saya pimpin sendiri langsung menuju ke salah satu rumah yang sudah diawasi oleh informan kita. Sama kakak ipar itu. Dia coba, dia akan coba mana ya. Itu sih Pak. Ini bangun Pak. Diam. Masuk. Jalan.
Jadi penangkapan tersebut kita lakukan dengan cepat dan senyap karena rumah-rumah tersangka tersebut berdekatan, dikhawatirkan akan didengar oleh tersangka yang lainnya. Akhirnya mereka melarikan diri. Dari keterangan dua tersangka tersebut kita memperoleh satu nama lagi dan kita langsung melakukan pergerakan lagi bersama anggota menuju ke salah satu tempat tersangka tersebut bekerja. Kemudian setelah kita menemui pimpinan dari tempat di mana tersangka tersebut bekerja, tersangka tersebut langsung kita lakukan penangkapan dan langsung kita bawa lagi ke Mapolsek Jenggawa. Ngerti nggak? Kemudian kita lakukan interogasi awal dan pendalaman. Ternyata ada 4 orang tersangka lagi selain 3 orang tersangka yang kita tangkap tersebut yang masih berkeliaran dan belum kita berhasil lakukan penangkapan. Datang dia. Satu kali. Juga. Terus yang antar pulang siapa? Saya. Kamu. Berapa kali? Ya. Terus yang di warung gede itu? Ada siapa aja waktu itu?